3, 2, 1. Oke. Halo guys, kita masuk di podcast Satu Meja Banyak Cerita. Dan di ini sesi berikutnya. Ini sesi bersama Pohan. Junita. Duo macan ini. Dari mancu, Duo maju. Nah, kita cukup ya. Jadi panjang nih. Cukup netizen nanti nonton video-video sebelumnya aja kalau pengen tahu kita siapa. Atau follow di Instagram kita ya, Junita Pohan. Nanti kalian bisa explore berapa lama kita hidup di dunia ini. Apa sih yang mereka berdua lakukan? Apa mereka berdua lakukan? Siapa sih mereka? Daripada nanti kita kalau ngomong kan takutnya sombong gitu. Gak ada yang perlu sombong. Gak ada yang sombong. Gak ada yang bisa Jadi kalau kalian yang lihat kan beda. Ya tentunya kita berharap podcast ini selalu membawa nilai-nilai kehidupan aja. Sambil santai bercerita. Iya, betul bercerita. Oke. Pertanyaan hari ini, Junita yang nanya. Jadi gini. Mudah-mudahan ini relate sama banyak orang ya. I hope so. Kita kan hidup di kota yang sangat-sangat sibuk gitu. Sibuk, pokoknya tiap hari sibuk. Kayak ya Senin sampai Kamis mungkin ada yang rutinitasnya sama. Kemudian ketika weekend datang mencoba sibuk juga gitu loh. Sabtu Minggu ngapain, mungkin hobi, ngumpul teman-teman, ngumpul keluarga dan lain-lain. Intinya setiap hari itu sibuk. Dan melelahkan gitu. Iya, saya juga. Sama ya. Sibuk gitu. Tapi happy, tapi ada masanya ketika pulang rumah gitu ya. Capek. Harusnya menurut saya sih Pak, kalau orang yang sehat secara jasmani dan rohani. Ya, jiwani itu ketika banyak kegiatan sampai rumah ya tidur aja gitu loh. Betul. Tapi saya dan mungkin beberapa orang yang nonton juga punya sindrom yang sama gitu. Ya. Ketika comes ke rumah rasanya kayak hampa aja gitu. Tidur nggak bisa. Padahal capek, fisik tuh capek gitu loh. Mau tidur tapi pikiran mana-mana. Kadang nangis sendiri. Iya. Gak tahu nih sebabnya apa. Mungkin jangan saya teruskan. Mungkin teman-teman bisa bantu jawab. Teman-teman bisa bantu jawab. Nah, gitu Pak. Kira-kira nih. Oke, mungkin kita simplify biar orang ngerti ya. Kenapa kita udah sibuk sana kemari, tapi kita masih merasa kosong atau hampa? Iya. Gitu ya? Iya. Kurang lebih pertanyaan gitu ya? Betul. Jadi kita udah sibuk, kita udah ngapa-ngapain, kenapa ya kok masih ngerasa kosong? Iya. Banyak mazhab ya sebenarnya. Kalau aku suka follow-in Panji Pragiwaksono. Oke. Jadi tuh dia suka bilang happy banget kalau kerja yang memang kita suka dan dibayar. Meskipun capek, tapi kita happy. Nah, aku juga pernah nemuin beberapa orang yang kayak gitu, yang kerja ya banyak setiap hari, sampai jam 3 pagi. Udah ngapain sih, ini workaholic nggak sih? Tapi dia happy. Wajahnya tuh memancarkan kebahagiaan. Auranya. Dan itu kenapa itu ya? Kenapa? Ya jawabannya sederhana. Karena ya lagi-lagi ya kita menyukai pekerjaan kita. Karena nggak ada jawaban lain lagi, gitu ya. Karena mungkin kita udah dapat apa yang kita mau dari sisi finansial, pekerjaan ini apa. Tapi kalau itu nggak membuat kita happy, ya kosong. Kayak aku nih ya, kan udah di level tertentu ya, udah di posisi tertentu. Maksudnya orang, keren dong nih, karena lu udah sampai satu titik yang benar-benar tertinggi nih di kasta perusahaan itu. Memang belum direksi, tapi udah kasta tertinggi nih. Tapi pertanyaannya, saya happy nggak? Itu belum tentu. Waktu sampai titik itu mungkin happy gitu, tapi namanya kesenangan majemuk, kesenangan sementara gitu loh. Otak kita tuh happy karena kita bisa mengalahkan orang lain gitu. Tapi kan sebenarnya yang poin utamanya bukan itu. Karena kita akan menghadapi pekerjaan yang mungkin kita nggak sukai, meskipun kita udah sampai satu titik yang bagi orang itu udah keren. Bagi orang tuh udah keren. Lu keren Yun, udah achieve di sini. Oke.
Tapi bukan berarti saya kurang rasa syukur kan, Pak? Enggak, beda, different, it's different. Okay. Rasa syukur itu ya secara manusiawi kita bersyukur, itu is okay. It's another thing ya? Iya, karena untuk mengisi kebatinan itu tetap butuh rasa syukur, itu betul. Iya. Tapi kan kita back to kehidupan sehari-hari, kembali ke kehidupan sehari-hari, dan apa namanya, bicara happy dan cukup itu ya hal yang berbeda gitu loh. Karena lagi-lagi ketika kita balik ke kehidupan sehari-hari, kita menghadapi masalah yang sama, kita menghadapi rutinitas yang sama. Kan can you imagine kalau kita semua melakukan apa yang kita sukai? Itu kan different story. Saya tuh waktu di kuliah ya, waktu kuliah dulu tuh orang tuh bilang, gila nih si dulu panggilnya kan Christian deh, gila tuh Christian nih, kura-kura, kuliah rapat, gitu. Jadi kuliah terus rapat sampai jam 7, jam 8, jam 9, organisasi lah. Capek nggak? Capek. Aku sempat lihat tuh beberapa temanku tuh nyerah, wah capek banget bro, gitu ya. Tapi kok saya nggak ngerasa capek? Itu pertanyaan yang harus aku tanyain. Kenapa gue nggak ngerasa capek? Jawabannya sederhana. Karena gue suka berorganisasi, gue suka berinteraksi, gue suka bikin acara, dan aku happy bisa menjadi berkat di situ, bisa menjadi dampak di situ. I'm happy, even though kita nggak dibayar pun. Tetap happy karena we like it, we love it. Nah, kayak misalnya sekarang aku nih ngajar ya. Nggak semua orang udah suka ngajar, ya kan? Iya, misalnya kayak kamu dipaksain ngajar, belum tentu kamu happy kan? Iya. Bisa jadi kan, capek banget Pak, ngoceh tuh capek berdiri. Tapi kalau Yunita tanya, aku ngajar, aku happy, berdiri 3 jam nggak duduk, ngoceh, happy. Kenapa? I love it, gue suka. Bukan masalah besarannya dibayar atau enggak ya. Maksudnya itu aku selalu percaya tuh berkat uang tuh selalu dampak. Maksudnya impact-nya ya. Kalau kita semakin banyak berdampak ke orang lain, orang akan cari kita. Dan mungkin orang akan memberikan kita sesuatu hal ya. Entah dalam bentuk uang atau berkat-berkat yang lain. Selama kita memberikan dampak kepada orang lain gitu. Jadi dengan kita, nah itu lagi-lagi. Dan mungkin itu yang pertama ya. Jadi kita harus mencari apa yang kita benar-benar sukai. Gitu. Nah, lanjut. Tapi, oke, aku setuju dengan yang Bapak bilang, kita kerja mungkin di tempat yang kurang kita sukai ya, kurang kita sukai, mungkin kita nggak passion aja di situ. Iya. Sehingga ketika pulang kita capek gitu. Tapi gimana kalau di saat kita melakukan kayak saya nih, Sabtu Minggu saya kan bersosialisasi ya, kemudian saya melakukan hobi saya gitu, tapi sama aja. Sampai di rumah tuh rasanya tuh sama gitu loh. Padahal ya saya melakukan hal yang saya sukai. Yunita pernah nggak ngerasain ketika orang terima kasih ke Yunita happy? Iya. Hah? Iya. Sesimpel itu. Jadi kayak makasih ya Yun. Maksudnya Mbak Yunita makasih ya, Mbak tuh berdampak banget loh sama hidup saya. Iya. Itu beda sih. You know the feeling? Iya. I know. Ngerasain feeling itu? Iya. Kamu kalau setiap hari ada orang ngomong kayak gitu ke kamu, dari satu aktivitas itu, kamu mau lakuin nggak tiap hari? Mau, karena aku suka bermanfaat buat orang lain. That's exactly ya. Setiap manusia itu suka bermanfaat buat orang lain. Nah, kita harus koreksi nih, sama-sama harus terbuka dan jujur ya. Apakah perilaku kita setiap hari itu sudah memberikan manfaat buat orang lain? Gitu. Geleng-geleng mulu 2 minggu nih, isinya video cuma geleng-geleng doang. Gitu. Okay. Jadi saya rasa Yunita pasti pernah lah ngerasain kayak gitu. Even Yun, waktu itu kan kamu tahu lah, kita pernah sama-sama bantuin orang ngangkat koper, angkutan apa waktu itu Lebaran. Dia bilang, kok lu mau sih ngangkat koper jauh lagi dari satu titik yang mungkin jaraknya 10 kilo gitu untuk ke bisnya dia ya. Tapi ketika saya udah taruh terus orang itu, makasih ya Pak ya, semoga saya selamat sampai tujuan. Gitu. Jadi rasa lelah itu kayak terbayarkan gitu, karena kita bermanfaat buat orang itu. That simple, sesimpel itu. Mungkin jangan-jangan kita udah kerja capek-capeknya di kantor ya, pagi, siang, malam, atasan kadang-kadang lupa ngomong makasih, atau apresiasi kurang, sehingga ya atau merasa atasan ya itu memang that's your job, just do it gitu ya. Dan kita capek, ya kan? Akhirnya kita merasa kosong gitu. Dan kita mencari
afirmasi atau pengakuan itu dari orang lain gitu ya. Jadi feelingnya seperti itu gitu ya, berdampak ya. Tadi cukup menampar saya sih Pak. Apakah kegiatan yang saya lakukan setiap hari itu mempunyai manfaat bagi orang lain? Nah itu gitu. Iya. Tapi memang kan kita punya kepribadian yang unik ya, maksudnya beda-beda. Ada yang energinya dari introvert, ini bisa jadi bukan kamu doang. Netizen juga mungkin ada, Pak gimana Pak, kan gue introvert. Terus gimana saya supaya... Enggak sih, aku introvert. Tapi somehow I have to push myself untuk bisa... Tapi aku juga introvert loh. Ya. Maksudnya bedakan antara karakter dengan dampak. Maksud saya jangan kita jadi membatasi. Kenapa lu nggak berdampak? Gue introvert. Iya, bener banget ya. itu nggak relatable gitu. Nggak relate. Mungkin itu alasan aja gitu ya. Lu bisa kok introvert dan bermanfaat buat orang lain gitu. Bisa. Misalnya lu membantu dengan diem aja. Iya, bisa bener. Tapi nggak diomongin sih. Jadi kan kita lelah juga ya. Kita kira Batman atau Superman. Ya jadi gitu. Jadi kalau aku tambahinnya jadi itu. Apakah semua aktivitas kita sudah memberikan dampak ke orang lain? Tapi jangan salah ya. Meskipun kita sudah memberikan dampak, makanya aku bilang akan lebih bahagia lagi. Kita senang dengan pekerjaan kita dan itu berdampak buat orang lain. Karena kalau kita baru senang menyenangkan hati orang, tapi kita nggak suka pekerjaannya, pengalamanku sih akan balik ke hampaan itu lagi. Jadi lebih penting pekerjaan itu kita sukai dan itu memberikan dampak buat orang lain. Tapi kalau itu memberikan dampak tapi tidak kita sukai, ya capek juga. Kita akan kembali ke titik awal yang disebut kehampaan itu lagi. Kenapa? Karena kita akan bertanya kan, emang happy sih, tapi kan jadi bengong lagi kayak, gue ngapain ini, dia ngapain ya? Jadi seakan-akan tuh kita ibaratkan kalau mau menolong orang tuh kita menolong dengan terpaksa. Betul. Bermanfaati. Iya. Tapi ternyata kita nggak ikhlas. Betul. Sebenarnya ya itulah bedanya karena kita nih masyarakat, bukan masyarakat, saya mungkin tahu generasi ya. Tapi sistemik kita tuh memang guys, ini orang konfor. Bahasanya. mungkin gini. Mungkin netizen ini atau kita semua sudah terbentuk oleh suatu sistem yang dimana kita tuh bekerja autopilot ya. Oh namanya orang kantoran tuh yang harusnya masuk kantor dong. Yang orang masuk kantoran tuh harus kerja 8-5 dong. Itu sistem yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan kita. Gitu. Dan sistem itu dibangun sampai kita lupa bagaimana kita hidup. Paham ya? Karena kita sudah masuk ke dalam sistem itu, kita lakukan semua hal itu dan kita lupa bahwa kita tuh hidup. Lu tuh hidup guys. Naturalnya apa gitu dari sebagai manusia makhluk hidup gitu ya. Banyak aku lihat orang yang udah sampai level C-level, even tuh C-level dia juga belum menemukan aktualisasi dirinya. Itu kan kasihan banget. Bayangin dia udah berjuang segala hal untuk hidupnya, tapi dia belum menemukan passionnya apa. Tapi salah nggak apa-apa? Ya enggak lah. Tapi akan lebih baik tentunya. Dan pasti semua orang itu kan banyak alasan untuk melakukan apa yang dia sukai. Ya kalau zaman dulu ya mungkin saat dunia masih belum banyak alternatif ya, mungkin masih perang dan sebagainya, mungkin ya nggak mungkin lah ngomong passion ya. Kan itu kan susah ya di zaman-zaman itu. Tapi di era sekarang yang serba digital, terus semuanya bisa menonton, terus juga mungkin dinamika luar sana, kita punya pilihan untuk melakukan apa yang kita sukai. Contohnya kayak kita bikin podcast ini lah. Gitu. One of them. Iya, jadi itu meskipun capek, itu happy. Aku suka lihat tuh kayak salah satu YouTuber, Jerome Pauline tuh, tau lah ini. Dia kan masih muda ya, dan dia aktif banget. Tapi dia kelihatan banget dia happy gitu ngelakuin itu. Ya aku rasa karena kebermanfaatan itu. Capek tapi happy, dan dia suka. Dia kan suka matematika tuh. Iya, suka banget. Dia bikin akademi. Dan banyak lagi. Dan dia bahagia karena dia bisa ngajarin. Jadi bayangin dia udah bahagia ngajarin, dia bikin konten. Iya, dia earn. Iya. Dari situ. Dan dia dapat pendapatan dari situ. Jadi itu bahagia itu double gitu. Ya mungkin kalau Jerome nonton, makasih ya Jerome.
Gitu. Jadi banyak hal kita bisa belajar dari orang lain. Artinya dalam menjalani keseharian kita itu perlu tahu makna dari setiap itu ya, dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Iya, iya. Dan juga jangan kaku ya, maksudnya kita berpikir yang disebut passion itu cuma satu. Iya. Maksud saya jangan membatasi diri untuk mencari sesuatu apa yang kita mau. Benar-benar. Terus jangan karena dengar podcast ini, saya nggak passion dengan kerja saya boleh jangan juga, karena kita butuh uang, butuh uang, gitu. Nah justru mungkin tipsnya gimana nih Pak kalau yang lagi kerja dan dia sedang mencari passionnya, ya aku suka bilang gini, hidup itu kan 24 jam, ya kan? Kita nggak bisa paksain semua apa yang disebut work life balance ya. Iya. Nggak bisa guys, nggak bisa. Maksudnya kita harus realistis juga gitu. Mungkin tidur 8 jam, kerja 8 jam, kan sisa 8 jam. Nah sisa 8 jam itulah yang kita cari untuk menemukan finding our purpose. Ya, jadi nggak bisa diforsir semua. Pak kalau kerja saya udah 12 jam gimana? Ya berarti kan sisa 6 jam. 6 jam atau 4 jam lu cari. Dan kita mesti utilize nih nyari waktu ini. Jangan diem gitu loh. Jangan jadi masalah kita diem dan kita melihat diri hidup kita gitu-gitu aja gitu. Padahal hidup itu selalu berubah. Dinamis. Mungkin hari ini kita melihat dan banyak kan orang tuh males ya. Hampir mungkin itu tadi Kak, udah capek dengan kadang tuh kita udah kerja kayak orang sini terus mungkin ditambah lagi kalau anak udah jalan bilang aku nggak passion di sini gitu. Jadi ketika sampai di rumah yang harusnya tidur 8 jam jadi udahlah gue mau tidur aja jadi 10 jam. Itu juga nggak baik guys, itu nggak baik. Ya bener kata Bapak sih, kita harus menggali potensi di diri kita, apa kira-kira makna dari tujuan hidup kita. Apakah karena ya sesuatu yang mungkin kita senangi dan mungkin bermanfaat buat orang lain sehingga bisa fulfilling our soul. Iya, betul. 8 jam itu digunakan. Kalau kerjanya 12-14 jam ya di manage lah. Nah, sebenarnya yang tadi saya bilang balik lagi, berkat itu kan akan datang dengan sendirinya kalau kita melakukan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Prinsipnya itu dulu. Berkat itu akan datang sendirinya. Rezeki itu akan datang sendirinya kalau kita melakukan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Nah, jadi 8 jam itu misalnya kita udah lakukan buat di kantoran kita. Kan kita punya waktu 8 jam lagi. Nah, di waktu 8 jam itulah kita mencari kebermanfaatan diri kita buat orang lain. Nah, dan yang menjadi fun fact-nya, tidak menutup kemungkinan yang 8 jam sisa setelah kantor itu akan mendatangkan berkat dan rezeki buat kita. Gitu. Nah, ketika itu sudah cukup mencukupi kehidupan kita sehari-hari, ya barulah mungkin teman-teman bisa pindah yang tadinya office ya pindah ke berkat itu. Apa tuh aktivitasnya, misalnya dia punya passion apalah yang kerja malam menulis. Ya mungkin dia udah jadi full time menulis gitu. Tapi tetap transisi, jangan kayak orang gambling ya teman-teman ya. Misalnya karena gue passionnya menulis, gue berhenti resign. Kata Yunita kan hari ini gue resign, mulai besok gue nulis 16 jam. Jangan guys, kita harus tetap realistis. Itu namanya foolish. Foolish. Bukan menulis, itu namanya foolish. Bodoh. Ya. Jadi gitu ya, maksudnya jangan gambling sama hidup gitu ya. Maksudnya kita harus terus mencari apa yang kita suka dan kita mengevaluasi gitu. Ya jujur saya juga berproses di situ, gitu. Nggak serta-merta mungkin teman-teman bilang, Papa nih di posisi yang sekarang udah happy banget dong. Ya nggak juga, ya maksudnya masalah kebahagiaan itu kan pilihan. Gitu. Tapi bagaimana dari pekerjaan kita saat ini tetap bisa memberikan dampak, itu yang paling penting sih. Jadi bukan buat diri kita sendiri gitu. Kalau kita kayak gitu ya capek sih. Hiduplah untuk diri sendiri dan orang lain. Iya, meskipun kadang-kadang nanti kan dikonter gini. Tapi kan Pak, orang lain kan mengecewakan. Itu another thing, another story ya guys. Ya udah Pak, pingsan aja lebih bagus. Tapi ya ini diskusi satu meja banyak cerita kita pasti menuai banyak pro kontra, termasuk yang tadi Bapak bilang bahwa kita tuh coba mencari yang passion ya. On the other side kita juga nggak harus terus-menerus idealis dengan passion sih guys. Kita harus ada di saat dimana kita
hidup tuh perlu menerima gitu. Oh ya, oke, gue misalnya ada orang yang passionnya main musik dan lain-lain, tapi mungkin dari kecil nggak disupport. Ya memang dibentuk menjadi orang kantoran atau apa yang dimana itu hal common lah di Indonesia ya. Terus abis itu ketika kita nonton ini terus merasa gagal karena I'm not living with my passion gitu ya. Nggak juga guys, kadang memang ini jalan yang harus kita jalani aja gitu. Tapi yang dimaksud dari Papo ya, kalau bisa saya tangkap adalah bagaimana membuat setiap dari kegiatan aktivitas kita, terlepas dari kita suka atau tidak suka, itu bermakna dan apa sih yang merefleksikan diri, apa sih yang kita cari di hidup ini sehingga kita nggak feeling empty gitu ya. Nanti saya coba ya Pak, lepas dari sini saya coba merenung, meditasi sampai di rumah gitu kalau saya masih merasa hampa. jangan komen ya makanya dekatkan diri pada Tuhan. Enggak sih, itu mah semua orang pasti lakukan ya. I think it's different story guys, itu berbeda. Karena gini loh, kayak orang tuh bilang, oh makanya lu kurang banyak doa ya, atau lu kurang rajin sholat. Nah itu gimana? Atau lu belum kenal Tuhan. Sebenarnya gini, tadi saya mau nambahin ya, kehampaan itu juga nggak terlepas dari trauma. Gitu, trauma masa lalu, luka-luka masa lalu, gitu. Kita nggak sadar bahwa kita, meskipun kita manusia masa kini, tapi kita tetap menjadi manusia masa lalu. Artinya apa? Kita carry. Kita carry di burden itu, beban-beban itu masih kita bawa sampai hari ini. Nah itu yang sebenarnya, lagi-lagi ya, bukan berarti dengerin ini, oh berarti gue harus cari passion. Kita harus, nggak berdampak buat orang lain. Tapi ya lagi-lagi banyak checklist yang dimana membuat diri kita menjadi bersinar atau menjadi bahagia. Ya lagi-lagi dicek dulu kita masih punya trauma nggak. Kalau semua diri kita sudah selesai dengan diri kita ya teman-teman bisa mau ngapain aja tuh bisa. Tapi banyak checklist yang dimana diri kita sebenarnya udah bersih belum sih? Maksudnya kita tuh sudah full belum? Full of love. Ini menarik. Dan nanti nonton konten kita ya terkait ini. Saya pengen mengupas bagaimana supaya kita semua bisa belajar spotting our past trauma, and then how to release trauma. Itu nanti guys, tenang aja. Tambahan ya gitu. Banyak nih. Karena ini menarik dan saya yakin banyak banget teman-teman yang butuh untuk meregulasi emosi. Sehingga nanti ya salah satunya ini gimana supaya kita menghadapi esok hari yang lebih baik, yang lebih bahagia, yang lebih peace, dan dengan merilis emosi-emosi yang pernah kita bawa di masa lalu gitu. Tapi itu benar banget ya. Benar. Kita semua orang yang berpenyakit ya. Iya, benar. Maksudnya kita semua tuh punya penyakit yang ya tanpa bermaksud. Nanti kalaupun netizen bilang saya enggak, gue sehat, ya it's okay, that's your opinion gitu ya. Tapi secara sadar kita semua tuh punya burden yang mungkin kita tanggung, entah itu suatu hal yang baik atau buruk. Jadi ya mungkin garis besar sih itu sih yang bisa garis besar yang bisa kita sampaikan sih di kali ini ya. Maksudnya bahwa setiap hari itu harus terus berubah sih gitu. Artinya the point is kalau bisa kita simpulkan ya, banyak faktor berarti ya Pak ya yang mempengaruhi suatu kehampaan gitu. Jadi bisa dari past trauma, bisa dari kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, tapi itu bukan hal yang itu bisa disembuhkan. Itu bisa disembuhkan dan itu ada jalan keluarnya. Dengan pertama tadi mungkin nanti kita akan membahas di topik selanjutnya terkait how to spotting our past trauma dan meregulasi emosi. Kedua adalah mencari makna dari setiap apa yang kita lakukan ya. Hari ini ketika saya berangkat kerja, maknanya apa? Hari ini ketika saya pergi olahraga, maknanya apa? Hari ini ketika saya memilih untuk bersosialisasi, maknanya apa? Mungkin seperti itu ya Bapak. Fun fact-nya gini, sedikit tambahin juga bahwa mental health ini menjadi isu yang bisa berakhir nggak sih? So, kehampaan ini bisa one of the issues. Iya. Oke. Maksudnya kehampaan ini kan apa ya? Kosong itu kan pasti ada something wrong ya. Iya. Pasti ada something wrong lah. Maksudnya, tapi tolong jangan dipandang sesuatu yang negatif gitu. Apa ya? Saya nggak menemukan gitu.
Ya nggak apa-apa, kalaupun belum sekarang, nggak usah stres dengan mencari apa yang salah. Kalau lagi baik-baik aja ya nggak usah cari masalah. Tiba-tiba cari masalah. Ada yang salah nih, nggak ada Yunita sama kata apa-apa. Ada yang salah nih. Ya nggak usah dicari-cari. Ya jalinin aja hidup kita, tetap normal. Tapi saya cuma mau ngingetin bahwa selagi kita masih bernafas ya, jangan pernah berhenti untuk mencari jawaban itu. Gitu. Dicatat guys, selama masih bernafas, jangan pernah berhenti mencari jawaban. Iya, gitu. Jawaban apa nih Pak? Ya jawaban tadi, kenapa kita kosong, apa yang kita sukai. Jangan, kadang-kadang manusia itu udah keburu capek duluan, udah mikir rumitnya duluan gitu loh. Kayaknya saya nggak mau bergerak, saya mau di sini aja. Iya, itu masalahnya di situ. Gitu ya. Fun fact-nya gitu. Jadi teman-teman ya tetap berjuang lah mencari apa yang kita sukai. Nggak serta-merta hari ini gue udah suka kok dengan ya syukur alhamdulillah, puji Tuhan kalau hari ini teman-teman udah menemukan the purpose itu sendiri. Tapi teman-teman harus tahu bahwa tujuan itu selalu berubah. Berubah gitu kenapa sih? Mungkin fun fact-nya kenapa? Karena ketika begitu kita achieve satu thing. Misalnya kita mau jadi kaya, punya aset 1 triliun. Someday kita ketika nyampe situ, berarti kan misinya selesai. Dan kita akan demand lagi. Iya. Nggak mungkin dong, masa teman-teman ya udah mati deh, nggak mungkin. Nah disitulah berarti kita jangan berhenti lagi, harus cari lagi our next purpose apa. Iya, dan nggak harus materi. Betul. Mungkin ketika udah dapat 1 triliun aset, gue mau buka yayasan. Iya. Ya gini loh, saya juga penggemar Raditya Dika ya. Oh, okay. Kalau Yunita tahu, dia tuh kan, Hai Bang Radit. Jadi dia tuh kan banyak cerita bahwa dia ingin nabung, financial freedom dan sebagainya. Dia tuh sampai udah cukup lah untuk pensiun, dan dia usia kan baru 40. Terus iya, aku pernah dengar. Iya, dan dia juga punya anak sampai dia tabungin buat biaya anaknya nikah. Iya. Dan dia juga pernah mengatakan, nggak tahu dalam podcast yang mana dia pernah ngomong, dia merasa kosong juga karena dia udah memenuhi apa yang menjadi tujuan dia. Akhirnya dia bikinlah sekarang kan lagu tuh, dia coba hobi baru tuh. Main band, bikin buku baru namanya Timun Jelita, terus juga apa namanya? Saya rasa itu, jadi the next step when we achieve satu titik purpose kita, ya kita cari lagi. Dan akhirnya Bang Radit tuh menemukan lagi tujuannya, bikin buku, ngeband. Jadi dia mau buka satu pintu-pintu baru gitu dalam hidupnya. Tapi dia fokus di satu, bukan berarti sekarang maunya banyak gitu. Kalau banyak ya, jadi dia berhasil di satu titik, dia baru next stepnya apa nih? Ya, satu-satu. Iya. Benar. Nah, terkadang kita kan greedy banget ya. Mas, semuanya mau harus dicapai gitu, mau kurus, langsing, kaya, fit. Cantik, ganteng, iya, semuanya mau diborong. Padahal semuanya kan proses ya. Ya. Jadi kita harus menghargai setiap proses itu sih. Iya, ini menarik. Terima kasih Pak Pohan telah menjawab kerisauan saya. Jadi buat teman-teman yang hari ini mungkin masa kosong atau bingung mau kemana, aku cuma mau bilang jangan menyerah. Terus mencari jawaban itu. Mulailah coba merasakan, ya tadi lagi coba merasakan, mengevaluasi ya apakah aktivitasnya hari-hari sudah memiliki dampak buat orang lain, ataukah lebih banyak buat diri sendiri, ataukah apa benar kita benar-benar melakukan itu karena kita mau dan kita suka gitu, atau karena ya yang penting gue eksis aja lah gitu. Yang penting kelihatan. Kelihatan. Nah yang kedua, tadi saya bilang coba cek di masa lalu kita masih ada trauma-trauma yang kita bawa. Ada sakit hati ya, gede banget. Ada sakit hati. Karena nih guys, kayaknya nggak masuk deh. Ada sakit hati yang kita bawa. Nah itu yang mesti kita benar-benar rasakan dan tanya. Nah, teman-teman bisa minta psikolog ataupun orang yang punya keahlian di bidang itu ya, lagi-lagi nggak sembarang curhat. Mungkin itu, that's it. Oke, terima kasih. Terima kasih. Hari ini kita tutup jangan lupa subscribe, like, and then leave a comment kalau ada hal-hal yang pengen kita bahas bersama. Oke, sampai jumpa next video. Bye-bye.